Benarkah, semakin sedikit kita tidur, semakin bahagia kita? Ataukah itu hanya ilusi yang terasa menyenangkan dalam jangka pendek? Pernahkah Anda mendengar ucapan bahwa semakin sedikit waktu untuk tidur, semakin tinggi tingkat kebahagiaan seseorang? Pernyataan ini sering beredar di kalangan pekerja keras yang bangga dengan kebiasaan begadang mereka setiap malam. Di sisi lain, dokter dan ahli kesehatan selalu menyarankan tidur cukup sekitar 8 jam setiap malam untuk menjaga kondisi tubuh. Kedua hal ini terdengar seperti bertolak belakang dan membuat kita bingung harus percaya pada siapa secara pasti. Rasanya seperti berdiri di persimpangan jalan yang gelap tanpa peta yang jelas. Satu jalan menjanjikan kesuksesan lewat kelelahan dan kerja tanpa henti. Jalan lainnya menjanjikan kesehatan lewat istirahat yang teratur. Kita menjadi dilematis karena keduanya terdengar masuk akal dalam konteks tertentu yang berbeda. Apakah kita harus mengorbankan istirahat untuk mengejar mimpi, atau justru menjaga tubuh agar tetap bugar demi masa depan? Kebingungan ini muncul karena kita sering mencampur adukan dua hal yang sebenarnya berbeda sifatnya. Ada perasaan senang yang muncul saat begadang karena menyelesaikan tugas, ada juga fakta medis tentang kebutuhan dasar tubuh. Keduanya nyata adanya, tetapi berbicara pada level yang tidak sama dalam kehidupan manusia. Kita perlu memisahkan mana yang sekadar sensasi sesaat dan mana yang kebutuhan dasar biologis. Sebelum kita memutuskan sikap, ada satu kunci rahasia yang perlu dibuka lebar-lebar. Kita tidak bisa hanya melihat permukaan saja, karena ada alasan mendalam di baliknya. Ada alasan mengapa seseorang merasa senang saat kurang tidur, dan ada alasan kuat mengapa tubuh menuntut istirahat penuh. Mari kita bongkar lapisan demi lapisan untuk menemukan kebenaran yang utuh dan tidak membingungkan. Tubuh manusia dirancang dengan sistem yang sangat rapi dan tidak bisa diakali oleh keinginan semata. Ada jam biologis yang mengatur kapan kita harus sadar dan kapan harus istirahat secara alami. Hormon seperti melatonin bekerja saat malam tiba untuk memberi sinyal agar kita tidur dan memulihkan diri. Jika sinyal ini diabaikan terus-menerus, mesin tubuh akan mulai mengalami gangguan yang serius dan berbahaya. Ketika waktu istirahat dipotong, kadar hormon stres dalam darah akan meningkat tajam tanpa kita sadari. Jantung bekerja lebih keras dan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit. Otak kehilangan momen penting untuk membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari aktivitas. Akibatnya, fungsi pikiran menjadi tumpul dan emosi menjadi tidak stabil sepanjang hari berikutnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa tidur adalah proses perbaikan diri yang sangat vital. Saat kita terlelap, sel-sel tubuh melakukan regenerasi dan otak menyusun kembali ingatan yang baru didapat. Tanpa proses ini, kualitas hidup akan menurun secara perlahan tanpa terasa sedikit demi sedikit. Penyakit seperti jantung, diabetes, dan gangguan mental mengintai mereka yang mengabaikan istirahat wajib ini. Fakta medis ini bukan sekadar teori, melainkan hasil penelitian jangka panjang yang konsisten. Ribuan studi menunjukkan bahwa kurang tidur kronis memperpendek umur harapan hidup manusia secara drastis. Jadi, anjuran tidur cukup bukan untuk membatasi aktivitas, melainkan untuk menjaga agar tubuh tetap mampu beraktivitas. Ini adalah fondasi utama yang sering terlupakan oleh banyak orang di zaman sekarang. Lalu, mengapa masih ada orang yang merasa lebih hidup saat jam tidur mereka berkurang secara drastis? Jawabannya terletak pada cara otak merespons tekanan yang diberikan kepadanya secara paksa. Saat dipaksa tetap terjaga, otak melepaskan zat kimia yang memberi efek semangat semu bagi pelakunya. Kita merasa lebih produktif dan penuh energi karena adanya lonjakan adrenalin yang mendadak dan tinggi.
Perasaan senang ini seringkali berkaitan dengan makna yang kita berikan pada aktivitas malam tersebut secara khusus. Mungkin Anda sedang menyelesaikan proyek penting atau menikmati waktu bebas tanpa gangguan orang lain. Rasa puas karena mencapai target itulah yang disalahartikan sebagai efek langsung dari kurang tidur yang dialami. Padahal, kebahagiaannya berasal dari pencapaian, bukan dari kurang istirahat yang berbahaya. Budaya kerja keras juga turut membentuk pandangan ini di masyarakat luas saat ini. Banyak tokoh sukses menceritakan kisah begadang mereka, sehingga orang lain menirunya tanpa pikir panjang. Kita hanya melihat mereka yang berhasil, sementara mereka yang sakit karena kelelahan tidak terlihat oleh publik. Ini menciptakan kesan palsu bahwa kurang tidur adalah jalan menuju kesuksesan yang gemilang. Kondisi ini bisa menjadi berbahaya jika dianggap sebagai norma hidup sehari-hari yang wajib. Ada keadaan medis tertentu di mana seseorang merasa sangat euforia karena kurang tidur, tetapi itu bukan tanda sehat. Itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang dalam mode darurat untuk bertahan hidup. Mengandalkan kondisi darurat untuk hidup sehari-hari sama saja dengan menabung masalah untuk masa depan. Kita perlu membedakan dua jenis perasaan senang yang berbeda sifat dan durasinya. Ada kebahagiaan yang meledak-ledak sesaat, ada juga kebahagiaan yang tenang dan bertahan lama. Kurang tidur mungkin memberikan ledakan energi, tetapi itu tidak akan bertahan lama dalam waktu panjang. Tubuh akan menagih utang kelelahan tersebut dengan bunga yang sangat tinggi di kemudian hari. Kesejahteraan sejati membutuhkan kestabilan emosi yang hanya bisa didapat dari istirahat cukup setiap hari. Ketika otak segar, kita bisa mengelola perasaan dengan lebih baik dan lebih tenang. Kita tidak mudah marah, tidak mudah cemas, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak dan tepat. Ini adalah kualitas hidup yang tidak bisa dibeli dengan waktu tambahan hasil begadang semalaman. Bayangkan sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah yang rapuh dan tidak stabil. Mungkin bisa berdiri tinggi untuk sementara waktu, tetapi akan roboh saat ada goncangan besar. Tubuh yang kurang istirahat adalah tanah yang rapuh itu bagi kehidupan kita. Kebahagiaan yang dibangun di atas kelelahan akan mudah hancur saat masalah hidup datang menerpa dengan keras. Oleh karena itu, definisi bahagia harus diperluas pandangannya oleh kita semua. Bukan sekadar merasa sibuk dan penuh semangat sesaat karena tekanan pekerjaan. Bahagia yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk tetap tenang, sehat, dan bermakna dalam jangka panjang. Ini membutuhkan pondasi biologis yang kuat, dan tidur adalah salah satu pilar utamanya yang wajib. Sekarang kita bisa melihat bahwa tidak ada pertentangan yang sebenarnya antara kedua pendapat itu. Kedua pernyataan tadi benar dalam konteksnya masing-masing yang berbeda secara jelas. Ilmuwan bicara tentang kesehatan jangka panjang, sementara pengalaman pribadi bicara tentang semangat sesaat. Kita tidak perlu memilih salah satu, melainkan memahami posisi masing-masing dengan bijak. Kuncinya adalah menjadikan tidur sebagai investasi, bukan sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Dengan tidur cukup, Anda justru memiliki energi lebih besar untuk mengejar tujuan hidup yang nyata. Anda bisa bekerja lebih fokus dan menikmati waktu luang dengan lebih berkualitas bersama keluarga. Istirahat yang baik adalah bahan bakar untuk performa terbaik dalam setiap aktivitas harian. Mulailah dengan mendengarkan kebutuhan tubuh Anda sendiri secara jujur dan mendalam. Jangan terpaku pada angka jam tidur, tetapi perhatikan kualitas istirahat Anda setiap malam. Jika Anda bangun dengan segar dan siap menjalani hari, itu tanda yang baik bagi tubuh. Jika Anda terpaksa begadang, pastikan itu pilihan sadar untuk momen khusus, bukan kebiasaan harian. Hidup ini adalah maraton, bukan lari sprint yang cepat dan melelahkan sekali jalan. Menjaga keseimbangan adalah kunci untuk sampai di garis akhir dengan selamat dan bahagia selamanya.
Pilihlah jalan yang membuat tubuh dan jiwa Anda tetap utuh dan sehat sepanjang waktu. Kebahagiaan sejati menunggu mereka yang bijak merawat diri sendiri setiap harinya tanpa henti.